Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara lebih lengkap lagi, Keluaran pasal 3 adalah catatan Alkitab tentang panggilan Musa di padang gurun Midian. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir dan membebaskan umat Israel keluar dari Mesir dan balik kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menarik sekali untuk kita renungkan karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting yang tersingkap atau yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri kepada Musa lewat peristiwa panggilan ini. Nah, pertanyaan pertama barangkali yang kita perlu ajukan di sini adalah, siapa Musa sehingga ia menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir? Nah, Bapak Mama, kalau kita pelajari bagaimana kisah hidup Musa, kita menemukan 4 tahapan atau 4 fase yang dijalani oleh Musa sampai ia menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tahap yang pertama atau fase yang pertama adalah ketika ia ada di rumah orang tuanya. Ia belajar bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan di rumah orang tuanya. Meskipun waktu untuk ia bersama di rumah orang tua sangat singkat sekali, tetapi kesempatan itu sangat luar biasa karena membentuk Musa untuk menjadi seorang pribadi yang kuat dalam mengiring Tuhan di hidupnya selanjutnya. Fase yang kedua Bapak Ibu adalah ketika ia berada di istana Firaun. Musa ada di sana, ia belajar ilmu pengetahuan. Ia belajar iman di rumah orang tuanya. Di istana Firaun ia belajar ilmu pengetahuan. Ia belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarisma, memiliki begitu banyak kemampuan secara pengetahuan memimpin bangsa Israel. Dan nanti dalam perjalanan di padang gurun itu semua akan kita lihat betapa luar biasanya Musa belajar di istana Firaun. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah ketika ia ada di padang gurun. Tuhan bawa Musa untuk ada di padang gurun, dan di sana Musa belajar untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Di rumah orang tuanya ia belajar beriman kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang benar. Di istana Firaun ia belajar ilmu pengetahuan bagaimana memimpin umat yang banyak. Dan kemudian di padang gurun ia belajar untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati, karena tidak mudah seorang yang dari istana untuk kemudian menjadi pemimpin sebelum ia disiapkan. Di padang gurun ia belajar menjadi gembala domba. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya Tuhan mendidik kita, mempersiapkan kita dalam karakter ini. Kita harus menjadi pribadi yang tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita lewat kehidupan yang rendah hati di hadapan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, fase yang keempat adalah ketika ia menjadi pemimpin. Ia membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, hampir masuk. Tetapi ketika sampai di tepi sungai Yordan, hampir menyeberang sungai Yordan, Tuhan tidak berkenan ia ada di sana, karena ia harus menyerahkan tugas kepemimpinan itu kepada Yosua pembantunya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, beberapa poin ini adalah hal yang penting. Dan kenapa Musa menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan? Masa kecilnya pun kalau kita belajar bahwa ia dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Pada masa itu kekasih Tuhan, orang Israel sudah bertambah-tambah banyak di negeri Mesir. Alkitab memberitahukan mereka terus beranak cucu menjadi sangat banyak, sehingga orang-orang Mesir takut kepada orang-orang Israel. Mesir menjadi sangat takut ketika bangsa Israel bertambah-tambah menjadi satu bangsa yang besar.
Karena itu Firaun membangun satu strategi bagaimana untuk menjadikan orang-orang Israel ini alat untuk membangun negeri Mesir dengan cara memperbudak mereka. Pada masa itu kekasih Tuhan, Firaun mengambil satu keputusan yang sangat kejam sekali. Ia memberitahu kepada bidan-bidan yang membantu kelahiran orang-orang Israel, supaya kalau yang lahir itu dari anak-anak Israel itu yang lahir anak laki-laki, mereka harus dibunuh. Kalau Firaun itu lahir di di Kupang, di NTT, dan besar di NTT, mungkin bahasanya begini, kalau itu nanti yang lahir itu anak laki-laki dong, cek buang dong, jangan kasih tinggal, cek buang. Kalau anak perempuan boleh lepas, kalau anak laki-laki ramas buang. Kira-kira bahasanya begitu. Tetapi kekasih Tuhan, apa yang menjadi pikiran daripada Firaun ini tidak terlaksana. Karena ternyata kita melihat di sana dari dua orang bidan yang bekerja untuk membantu orang-orang Israel itu tidak melakukan itu. Dan kita membaca dalam salah satu ayat di sana, karena dua orang bidan yaitu Sifra dan Pua itu berbuat baik pada orang-orang Israel, maka Tuhan membuat mereka berkeluarga. Haleluya. Pasti bagian ini kita senang dengar, ya, khususnya untuk anak-anak kita yang masih jomblo begitu. Kenapa demikian kekasih Tuhan? Karena Tuhan membuat dua orang bidan itu berumah tangga. Dua orang bidan itu mendapatkan suami dan mereka hidup sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena mereka berbuat baik kepada orang-orang Israel. Nah, kekasih Tuhan, sedikit bocoran di sini. Kalau kita berbuat baik, Tuhan akan atur rumah tangga kita ke depan. Tuhan akan atur sehingga pada waktunya kita akan menemukan orang yang tepat. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak perempuan, mereka akan menemukan suami yang tepat. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak laki-laki, mereka akan menemukan istri yang tepat. Kalau berbuat baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu sebabnya kalau kita belajar dari kisah Musa di sini, kita menemukan betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan seorang Musa. Tuhan mempersiapkan dia begitu rupa. Dia dibuang di Sungai Nil, lalu kemudian ia bertemu dengan putri Firaun dan dia diangkat untuk menjadi pangeran di negeri Mesir. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita renungkan ini, tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu sebenarnya anak laki-laki dalam bahaya yang sangat besar. Siapa saja yang menemukannya pasti anak itu akan mati dibunuh. Tetapi dengan cara Tuhan, Musa diselamatkan oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan melalui anak putri dan melalui putri Firaun, anak dari Firaun yang mengangkat dia menjadi pangeran. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini hal yang luar biasa. Betapa luar biasanya iman kepada Tuhan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Anak-anak sekolah minggu tadi didoakan di depan adalah hal yang baik. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan akan berkuasa dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan itu akan bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Dan mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Dan pada waktunya akan menjadi sebuah kekuatan besar yang memelihara kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Musa melewati proses itu. Musa sampai di istana Firaun, sebenarnya sudah mapan di sana, menjadi pangeran di sebuah kerajaan yang besar, yang pada masa itu menjadi salah satu kerajaan yang paling maju. Dan Musa salah satu dari anak-anak Firaun yang kemudian memiliki kekuasaan. Dan Musa sebenarnya cukup senang untuk ada di istana Firaun karena ia telah menikmati semua kenyamanan yang dibutuhkan oleh orang-orang pada zamannya. Tetapi firman Tuhan yang bekerja di dalam dirinya tidak membuat dia silau dengan apa yang ada. Ia keluar dari sana dan pergi ke padang gurun.
Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal penting ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kita renungkan baik-baik bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak kita. Tuhan bekerja dalam rumah tangga kita. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan dari setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saya percaya itu Bapak Ibu, karena Tuhan pasti melakukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pelariannya ketika Musa ada di padang gurun Midian, seperti tadi yang saya sampaikan, fase ketiga itu ia menjadi gembala domba dari mertuanya, yaitu Jitro. Dan dalam pekerjaan menjadi gembala domba itu, ia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dari teks yang kita baca tadi, ketika Musa pada suatu saat ia menggembalakan kambing dombanya dari mertuanya, ia sampai di satu tempat yang disebut dengan Gunung Allah, Gunung Horeb. Nama gunung itu adalah Gunung Horeb, lalu kemudian menjadi Gunung Allah karena ada perjumpaan antara Musa dengan Tuhan Allah di situ. Dan gunung itu juga kemudian nanti disebut dengan nama Gunung Sinai. Nah, kekasih Tuhan, dalam perjumpaan itu ada beberapa hal penting yang disingkapkan oleh Tuhan kepada Musa dan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Dari perjumpaan Musa dengan Tuhan ketika ia melihat belukar yang menyala itu, hal yang pertama, Allah Israel adalah Allah yang ajaib. Ia adalah Allah yang ajaib. Kenapa kekasih Tuhan? Keajaiban yang diperlihatkan kepada Musa dengan belukar yang menyala tetapi tidak hangus terbakar adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk dalam nalarnya Musa. Bagaimana mungkin belukar yang menyala-nyala itu tetapi tidak hangus terbakar? Dan karena ia melihat sesuatu yang tidak biasa, Musa mendekat, tetapi Tuhan mencegah dia. Dan ini kekasih Tuhan menjadi hal yang penting. Allah Israel dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Kebenaran apa yang ada di sana kekasih Tuhan? Di sana kita menemukan satu pengharapan yang besar dalam hidup kita. Ketika kita dalam pergumulan hidup ini, beberapa kali atau sering kali kita sampai pada kebuntuan. Ketika kita berusaha di sana, berusaha di sini, melakukan ini, melakukan itu, kita seakan-akan tidak menemukan jalan keluar. Tetapi Allah yang ajaib sanggup buat jalan untuk membawa kita keluar dari persoalan kita. Allah adalah Allah yang ajaib. Itu sebabnya kekasih Tuhan, ada pengharapan yang selalu baru dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dalam pergumulan hidup ini, apapun, persoalan apapun itu, entah itu pekerjaan, entahkah itu pendidikan, entahkah itu rumah tangga, atau barangkali hubungan dengan saudara-saudara kita yang lain, Tuhan selalu mampu memberi jalan keluar bagi kita karena Dia Allah yang ajaib. Tidak ada sesuatu yang bisa menutup kerja Tuhan karena Dia sanggup untuk membuat jalan ketika kita merasa tidak ada jalan lagi. Dia Allah yang ajaib. Itu sebabnya kekasih Tuhan Yesus Kristus, Musa berjumpa dengan Tuhan dan Musa mengenal Allah sebagai Allah yang ajaib. Kenapa demikian? Musa ada di Mesir. Di Mesir ada banyak berhala. Dan di Mesir juga ada banyak hal-hal yang ajaib yang diperbuat oleh orang-orang tukang-tukang sihir yang ada di sana, ahli-ahli jampi yang ada di sana. Tetapi keajaiban itu adalah keajaiban yang palsu, karena keajaiban yang benar hanya yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan baru bagi kita jika kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar bagi kita. Beberapa tahun kemudian Yesaya menyebut tentang keajaiban Kristus. Ketika anak domba itu datang ke dalam dunia, ia menyampaikan kepada umat Israel bahwa Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, itu yang pertama.
Tuhan Allah Israel adalah Allah yang ajaib. Yang kedua, kekasih Tuhan, Allah Israel adalah Allah yang kudus. Perhatikan pada pembacaan kita tadi, ayat yang kelima berkata begini, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, karakteristik yang kedua yang disingkapkan oleh Tuhan kepada Musa adalah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah yang kudus. Sifat kekudusan Allah ini adalah sifat yang paling tinggi, yang mengatasi segala apa yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ketika Tuhan bilang sama Musa, pada waktu dia mau mendekat, Tuhan bilang sama Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Apakah yang kudus tempatnya ataukah karena Tuhannya? Tempat itu menjadi kudus karena Tuhan ada di situ. Tempat di mana Musa ada, di mana Musa berdiri menjadi kudus karena Tuhan ada di situ. Itu sebabnya kekasih Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan, siapapun yang mendekat kepada Tuhan, ia harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan ia harus mau untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan mau bilang sama Musa, Musa, stop dulu, jangan datang dekat-dekat. Kalau lu mau dekat, kalau lu mau datang kepada saya, kepada beta, lu harus mau menjadi orang yang kudus. Saya dan saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus mau datang dan hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan mau siapapun yang datang mendekat kepadanya harus hidup di dalam karakteristik Allah sendiri, yaitu kudus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kenapa ini penting bagi Musa? Saya lanjut lagi seperti tadi, di Mesir banyak berhala, dan berhala-berhala itu tidak mengenal kata kudus. Berhala-berhala itu tidak mengenal yang namanya dosa. Berhala-berhala itu tidak mengenal yang namanya kejujuran. Berhala-berhala itu tidak mengenal yang namanya kebaikan. Apa yang mereka mau lakukan, itu yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang kudus dan memiliki prinsip moralitas yang sangat tinggi. Itu yang membuat Tuhan mengungguli Allah-Allah yang lain yang ada di dunia ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kenapa Tuhan Allah Kristen, Tuhan Yesus Kristus, kita percayai, kita ikuti dia sebagai Tuhan kita hari ini? Karena di dunia ini kan banyak agama dan percaya kepada banyak Tuhan. Dalam masing-masing agama percaya Tuhan, masing-masing agama percaya Allahnya. Tetapi Allah Kristen, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mengungguli semua yang lain karena prinsip-prinsip moralitas yang ada pada dia. Itu sebabnya kita menjadi orang percaya, orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan sekadar beragama. Kalau orang lain dia beragama ya karena memang dari sananya begitu. Tetapi saya dan saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena ada nilai-nilai yang paling agung yang ada di dalam Allah itu sendiri, yang dibawa oleh Kristus bagi kita untuk kita hidup di dalamnya. Dia Allah yang kudus. Itu sebabnya kekasih Tuhan, sangat-sangat luar biasa ketika kita mengerti ini. Tuhan harus tegas ini kepada Musa, bahwa Allah yang berbicara kepadanya dengan cara yang ajaib itu adalah Allah yang kudus. Di Mesir banyak berhala, Musa tahu itu, dan Musa pun kenal itu, tetapi sangat beda. Dan apa yang membuat Allah itu berbeda adalah kekudusannya. Ia berbeda dengan kita, dia berbeda dengan segala yang ada di dunia ini karena kekudusannya. Itu sebabnya kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus bisa memahami kebenaran ini.
Kalau kita hari ini berdoa kepada Tuhan, ingatlah baik-baik, kita sedang menghadap kepada Tuhan yang kudus, dan Ia menghendaki supaya kita semua menjadi pribadi yang kudus. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Tuhan memberi firman-Nya kepada umat-Nya, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Saya dan saudara tidak boleh hidup menurut dunia ini, menurut cara hidup duniawi ini, menurut cara hidup orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus hidup seperti yang Allah kehendaki, yaitu kita hidup di dalam kekudusan-Nya. Kekasih Tuhan, pengertian kekudusan Allah yang kudus sebenarnya mengajarkan kepada Musa bahwa Musa berbeda dengan orang-orang yang lain, dan bahwa nanti bangsa Israel yang akan dipimpinnya harus berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketika hukum Tuhan diberikan kepada mereka dengan 10 hukum itu, dimaksudkan supaya bangsa itu hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kenapa, kekasih Tuhan? Karena mereka percaya kepada Allah yang kudus. Itu sebabnya saya dan saudara hari ini kita berjuang, kita terus berusaha, kita terus bekerja keras untuk menjadi umat Tuhan yang mengikut Tuhan dalam prinsip-prinsip moralitas yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang kudus. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus adalah Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut kekasih Tuhan, yang ketiga adalah bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dalam ayat yang ke-6 seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu, firman Tuhan bilang begini, lagi Ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kekasih Tuhan, bagian ini kenapa kita simpulkan bahwa Allah yang menyatakan dirinya Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Ketika Tuhan bilang sama Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan sedang berbicara kepada Musa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan leluhur Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, dan mereka meskipun mereka telah meninggal tetapi mereka hidup di hadirat Tuhan. Ini pengertiannya luar biasa, pengertiannya dalam, Allah yang hidup. Karena itu kemudian hari Tuhan Yesus menyatakan begini dalam Matius pasal 22 ayat 31 dan 32, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Haleluya. Kekasih Tuhan, betul, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka ada di masa yang berbeda dengan Musa, ratusan tahun di belakang, betul. Tetapi Abraham, Ishak dan Yakub percaya kepada Tuhan yang hidup, dan karena mereka percaya kepada Tuhan yang hidup, mereka tetap hidup di hadapan hadirat Bapa di sorga. Ini hal yang luar biasa. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah umat yang hidup di dalam firman Tuhan, yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita memiliki jaminan untuk hidup yang kekal. Boleh saja pada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Dia Allah yang hidup. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang lain, Ulangan pasal 5 ayat 26, Musa juga menuliskan hal yang sama. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Haleluya.
Musa bilang, siapakah yang bisa mendengar suara Tuhan yang hidup itu? Dengan cara yang ajaib itu dapat tetap hidup. Kekasih Tuhan, bahwa kita tak mungkin bisa menghampiri Tuhan dalam keadaan kita sebagai manusia biasa, tetapi dalam kekuatan Tuhan, dalam kuat kuasa yang ada pada Allah sendiri, Ia memampukan saya dan saudara untuk mendekat kepada Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang bekerja. Ketika kita berbicara tentang Allah yang hidup, menggambarkan satu tindakan Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Ia bekerja dalam kehidupan umat-umat Israel, dalam kehidupan orang-orang Israel. Ketika Tuhan memilih Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya Abraham. Hal yang sama pun ketika kemudian Ishak, Tuhan berjanji kepada Ishak bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya Ishak. Dan kepada Yakub Tuhan menjanjikan yang sama, bahwa Tuhan Allah akan menjadi Allahnya Yakub. Dan Tuhan terus bekerja dalam seluruh sejarah perjalanan hidup umat Israel sampai mereka ada di negeri Mesir. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun kadang-kadang kita seringkali melupakan bagaimana cara kerja Tuhan memimpin, memelihara, menuntun kita dalam hidup ini tiap-tiap hari, tetapi Tuhan selalu ada di sana untuk menuntun saya dan saudara menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia Allah yang hidup. Itu sebabnya kita tidak sedang menyembah Allah yang mati. Kepada Musa, Tuhan bilang bahwa Tuhan yang memanggil dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita faham tentang hal ini. Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja dalam rumah tangga kita, Allah yang bekerja dalam pekerjaan kita, Allah yang hidup, Allah yang bekerja dalam pendidikan anak-anak kita. Dia Allah yang terus aktif dan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Saya percaya ini, bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baik ini dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir Bapak Ibu, haleluya, ya, hal yang terakhir, Allah Israel adalah Allah yang menepati janjinya. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang hidup, dan yang keempat, Dia Allah yang menepati janji-janjinya. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini penting. Kenapa demikian, kekasih Tuhan? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Ishak, Tuhan berjanji kepada Yakub 400 tahun yang lampau. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, waktu telah berjalan dengan begitu panjangnya, dan sudah berlalu 400 tahun di belakang. Secara manusia tidak mungkin ada yang mengingat ini. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan berkat ini kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam kurun waktu yang sudah terlalu lama. Kalaupun ada yang masih mengingat, tapi mungkin itu adalah sesuatu yang sudah tidak jelas lagi. Tetapi Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang menepati janjinya. 400 tahun bukan hal yang singkat. Itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Tetapi Tuhan ingat, dan pada waktunya Tuhan mau mengeluarkan orang-orang Israel dan negeri Mesir. Dan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan orang-orang Israel itu adalah Musa. Kekasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan 8, Keluaran pasal 3, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu
ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, perhatikan di sini kekasih Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, aku telah memperhatikan orang-orang Israel dengan segala penderitaan yang mereka alami, dan aku akan mengeluarkan mereka dari negeri Mesir dan pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya, adalah kebenaran yang sangat penting dalam kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang selalu setia kepada perkataannya. Dia Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Kejadian 15 ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Perhatikan di sini, Tuhan bilang sama Musa, sama Abraham, bahwa anak cucunya akan menjadi budak di negeri Mesir. Tetapi keturunan yang keempat, setelah sampai kepada keturunan yang keempat, Tuhan akan bawa balik mereka untuk menduduki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada umat Israel. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang sangat luar biasa yang kita perlu untuk pegang dalam hidup kita. Kenapa demikian kekasih Tuhan? Karena Tuhan yang berfirman kepada kita, dan Dia memberikan banyak janji kepada kita, dan setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang-orang Israel ketika itu dalam keadaan perbudakan sebenarnya sudah sangat suntuk dengan penderitaan yang mereka alami. Karena apa? Karena mereka diperbudak sedemikian kejam. Mereka tidak saja dalam sebatas status sebagai budak, tetapi juga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dan sudah tentu mereka mungkin ketika berpikir tentang Allah Israel, mereka bilang, di mana Tuhan yang kita sembah? Kapan Tuhan bertindak dan bagaimana Ia bekerja dalam kehidupan kita? Mungkin saja mereka berpikir demikian. Tetapi karena begitu beratnya penderitaan, semua yang mereka pernah tahu, semua yang pernah mereka dengar dari kisah-kisah perbuatan ajaib Tuhan itu menjadi sesuatu yang sepi di hati mereka, sesuatu yang sederhana di hati mereka. Dan Keluaran pasal 1 ayat 13 memberitahukan kepada kita bagaimana orang Israel menderita. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Orang-orang Israel diperbudak dengan sangat kejam. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, hati yang sedang pahit, sulit bagi kita untuk bicara tentang yang baik. Ya, siapapun kalau kita pernah bertemu dengan orang-orang yang hatinya pahit, itu sangat sulit untuk dia bisa membuka hatinya dan mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sangat sulit. Orang-orang Israel dalam situasi yang seperti itu. Tetapi meskipun orang-orang Israel dalam kondisi yang demikian berat itu, Tuhan ingat mereka. Tuhan ingat janjinya. Tuhan sayang kepada umat Israel dan Tuhan mau tolong mereka. Itu sebabnya kekasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 12 ayat 67, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kekasih Tuhan, Daud mencatat di sini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Maksudnya janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang layak untuk kita percayai.
janji yang layak untuk kita pegang, janji yang kita hidupi di dalamnya, karena janji Tuhan adalah kebenaran. Kekasih Tuhan, sudah terbiasa dalam kehidupan kita untuk kita mendengar janji-janji palsu. Itu janji politik beda. Tuhan tidak janji politik kepada kita. Tuhan janji yang kudus kepada kita. Tuhan janji yang benar kepada kita, dan Tuhan akan melakukannya dalam hidup kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Pegang 4 kebenaran ini. Allah Israel adalah Allah yang ajaib. Allah Israel adalah Allah yang kudus. Allah Israel adalah Allah yang hidup, dan Allah Israel adalah Allah yang menepati janjinya bagi saya dan saudara. Berkat Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Haleluya. Amin.